perempuan ada 3, laki 3. Nah, yang laki semuanya sudah almarhum. Yang laki Muhammad Hasan, waktu saya kecil katanya udah almarhum. Meninggalnya itu di rumah Ibu Suhaida, kepleset di kamar mandi, nggak lama terus meninggal. Nah, yang kedua laki itu Muhammad Thohir, itu kakak saya yang sama kayak ini Ibu Hatijah, sakitnya cuci darah itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, yang perempuan itu Ibu Suhaida, Siti Salha, sama ini yang masih ada tinggal Ibu Hatijah, yang kakek tinggal saya anak yang paling busuk dari almarhum Bapak Haji Sabihi bin Haji Najihun. Nah, kalau dari itu Ibu Suhaina, saya nggak tahu katanya itu ibu apa, kakak kamu itu ibu siapa? Suhaina yang di Bogor itu satu bapak lain ibu. Cerita itu saya juga nggak tahu, tahunya dari waktu masih kecil doang diceritakan, nggak pernah lihat sama nenek almarhum, neneknya Bu Suhaina. Terus pengalaman saya waktu saya sakit itu, emang saya masuk rumah sakit itu sudah 3 kali masuk rumah sakit mondar-mandir, itu penyakit jantung dan paru. Alhamdulillah saya masih berobat terus bulan sekali. Itu penyakit jantung saya itu hanya pompa jantungnya yang kadang-kadang rendah, kadang-kadang naik lagi gitu. Itu juga pengalaman saya. Memang kita harus selalu sholat di masjid berjamaah, itu banyak manfaatnya. Kita selalu sholat di masjid daripada sholat di rumah yang pahalanya sedikit. Kalau di masjid kan kita bisa tiap hari itu beramal jariah, itu kan ada kotak amal untuk anak yatim dan ini kaum duafa. Alhamdulillah kita kalau sedekah itu kita sebutin semua almarhum, orang tua kita, saudara kita yang sudah tidak ada yang sudah meninggal, itu semua dapat pahalanya, termasuk kita. Berapapun kita sedekah itu, yang penting rutin tiap hari. Mau 2.000, mau 5.000, mau 10, itu berapa aja, yang penting kita sebutin saudara-saudara kita yang sudah almarhum, itu dia dapat pahalanya, kita pun dapat. Alhamdulillah, itu manfaatnya pun banyak. Kalau orang yang sering sedekah ke masjid atau ke anak yatim piatu, itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Ini sebab saya kasihan sama kakak saya itu, Ibu Hatijah, udah setahun lebih masih cuci darah terus. Saya minta doanya supaya Ibu Hatijah dia segar kembali. Amin. Ya, saya tinggal berdua ini, turun dari Bapak Haji Sabihi, dua-duanya juga sama-sama sakit. Alhamdulillah saya udah agak lumayan, udah baikan gitu, hanya bisa kemana-mana. Kalau Ibu Hatijah kan kesian itu berbaring terus. Apalagi kalau Kong Haji dia suka jadi jamaah tuh, jadi khotib gimana sih? Kalau Kong Haji ya dulu dia tiap di Masjid Al-Mubarak dulu sering jadi khotib, karena nggak tahu kenapa, karena ya ketahuan sering ribut sama istrinya, jadi ada yang adu kayak ini, jadi udah di stop itu. Karena kan nggak boleh kita namanya istrinya di khotib terus di rumah bertengkar gitu sama istri, itu nggak boleh.
harus bisa jadi hotel tuh di rumah damai gitu ya. Nggak sering ribut ini. Tahu lah Pak Haji Al-Sabi itu punya darah tinggi. Jadi saya juga dulu kayaknya ada turunan darah tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus, darahnya udah rendah. Dan dia juga dulu waktu saya masih kecil, saya sering diajak ke Kuitang gitu. Jadi dia di Bali sering ya langsung, kalau dia itu langsung ke depan itu, langsung ketemu Habibnya di depan duduk. Keluar Bandung. Tiap minggu dulu waktu saya masih kecil itu Pantaran Cipaki lah, masih kecil sampai Pantaran Cipaki gitu. Sering hadir di pengajian di Kuitang. Iya di Kuitang dulu, Kuitang sama itu. Bali ya. Iya di Bali. Sampai sekarang kan masih ada terus, sama sekarang diterusin sama anaknya untuk cucunya itu. Oh, yang keluar Batang pernah nggak? Yang keluar Batam juga pernah, dulu saya ambil lebaran itu waktu saya masih kecil. Udah gedenya udah nggak lagi, waktu kecil kan kita itu di tempat luar Batam tempat sejarah orang-orang mengalim yang di sana. Ya intinya kita jangan lupa kita kalau dekat ke masjid, sholat di masjid. Sholat di masjid itu lebih banyak pahalanya daripada sholat di rumah. Dan jangan lupa kita biar berapapun kita harus sedekah itu ke masjid. Saya insya Allah hampir setiap hari itu mau 2.000 mau 5.000 kalau ada rezeki. Nanti saya masukkan itu untuk anak yatim dan kaum duafa. Pengalaman saya lagi, saya karena sering ke masjid sampai waktu kemarin itu tempat saya ngaji sama Pak Ustadz Arif, malah bukan saya yang ngasih, malah dia yang ngasih beramal sama saya. Ada itu ini santri kolot katanya gitu. Tapi disebut saya santri kolot soalnya dia waktu pengajian di sana tuh, di sana kan ada di masjid yang dua yang di tempat saya tinggal tuh udah nggak ada ceramah lagi, ada ceramah di masjid Baitul Mukhlisin di Blok U sama di Blok F malam Minggu sama malam Senin. Kadang-kadang kalau ada motor saya langsung ke sana, soalnya dari maghrib sampai nunggu isya gitu. Itu pun pahalanya banyak, kita mengikuti hadiran itu kita dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Maka yang kita kejar itu bukan apa-apa untuk cari pahala. Kita sudah tua ini, alhamdulillah saya waktu masih mudanya istilahnya jarang sakit yang parah gitu, paling sakit batuk, pilek, demam gitu. Udah ketahuan sih waktu makin tua makin banyak penyakit. Yang saya kan dulu dikit-dikit saya langsung ke rumah abang ke puskesmas, kata dokter, wah ini bapak punya serangan jantung, gimana ke dokter. Saya belum percaya gitu kan. Nah, di sini nggak bisa kalau ini. Waktu itu pernah saya awalnya saya ke rumah sakit itu saya kena kayak di rumah itu kayak habis kerja ngelinin kamar mandi itu saya langsung ngap-ngapan gitu, jadi kayak orang mau dicabut nyawanya gimana gitu, bentar-bentar gitu, napas sudah ngos-ngosan itu, langsung ke puskesmas juga langsung disuruh ke ini, suruh ke rumah sakit, langsung ke UGD. Nah, itu pengalaman saya sampai 3 kali saya masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah itu anak saya yang nganterin itu Ariwati Fitri atau Pipit sering ke rumah sakit. Dan sekarang pun saya masih tetap kontrol rumah sakit sebulan sekali. Pak,
Pak Haji Sabihi kalau di rumah sering ngaji kan ya? Iya ngaji dulu. Sebelum tidur gitu. Saya waktu masih kecil kali sering ngaji. Saya baca Quran dia mah kita salah dia tahu aja gitu. Oh itu salah gitu. Iya udah hafal dia berapa juz itu udah tahu udah hafal gitu. Ya kita kan kalau kita ini sudah susah hafal. Kadang-kadang baca berapa kali masih tetap baca nggak gitu. Dan lagi saya ingatkan yang bagus kita membaca surat itu apa Tabarokah itu surat Al-Mulk. Nah surat Al-Mulk itu memang bagus itu nanti dia yang menjaga kita di alam kubur itu dia yang menemani kita kalau kita hafal itu ini kita baca terus. Nah, nanti dia malah yang menjawabnya pertanyaan dari malaikat dan akhir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semalam juga Ustadz Roman dibilang kita dengan ngumpul dengan bertahan lama ini karena kebaikan kakek kita Haji Sabihi. Masalah temperamental atau apa itu setiap manusia punya. Manusiawi. Ketika kita amarah pasti akan meledak-ledak, tapi itu tidak melihat itu, tapi dia orang baik. Contohnya saya dengar tadi katanya sering ke Habib menghadiri pengajian di Kuita, sering keluar Batam, berarti dia hafal aku aja dikit-dikit kan. Alhamdulillah sudah orang baik. Jadi kalau ini gaya orang baik kita nggak ada kumpul terus begini. Jadi doanya dia alhamdulillah kabul, ingin anak cucunya kumpul.